Haleluya. Puji Tuhan, lagunya dengan sangat cocok ya. Dikatakan jamahlah kami, penuhi kami. Ya, hari ini judul saya adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, waktu Pastor Robi katakan saya yang akan khotbah di hari Minggu Pentakosta, saya tanya apakah saya cukup ngeroh gitu ya. Kayaknya ini cocok dibawakan oleh yang ngeroh gitu ya. Nah, kadang-kadang kita merasa kita nggak cukup ngeroh gitu ya. Tapi saya percaya ya kita semua harusnya orang-orang yang percaya ini, apalagi katanya orang Pentakosta Pastor Dep, ya, itu harusnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, dan silakan Bapak Ibu tonton khotbah dari yang pertama, kedua, ya saya di sini kalau dalam suatu hidangan itu harusnya memberikan suatu hidangan penutup, yang manis gitu ya, yang melengkapi daripada hidangan pembuka dan hidangan utama. Nah itu Bapak Ibu coba tonton di YouTube, saya rasa di ibadah yang pertama dan kedua, dan kalau Bapak Ibu juga hadir di ibadah yang pertama dan kedua, saya rasa itu betul-betul memberkati kita semua. Amin. Baik, kita sama-sama buka lagi. Nah, saya katakan buka lagi karena kita sudah buka tadi ya. Di Kisah Para Rasul 2. Ya, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca dengan sungguh-sungguh karena kita mau melihat dan kita ingin menggali kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi ya, Pastor Vishal dan Pastor Debbie katakan, biasanya orang mengingat hari ini sebagai hari lahir gereja. Ya, selamat ulang tahun ya, untuk gereja. Tapi ya, saya mau katakan ya, gereja dalam bahasa aslinya, baik itu dalam bahasa Greka dan bahasa Ibrani, ya artinya apa? Ya kalau eklesia itu kan mereka yang dipanggil untuk keluar, betul ya. Dan dalam bahasa Ibrani adalah kahal, kumpulan orang percaya. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya, gereja itu sudah ada sejak Perjanjian Lama. Ya, jadi kalau dikatakan ini hari lahir gereja, ya ada benarnya, tapi jangan lupa ya bahwa banyak yang sudah dipanggil keluar di Perjanjian Lama,
Abraham dipanggil keluar, Musa dipanggil keluar. Ya, dan banyak juga kumpulan-kumpulan orang percaya di Perjanjian Lama. Nah, tapi apa yang membedakan sekarang? Kan itu pertanyaannya. Apa yang membedakan? Gitu ya. Allah sudah menyelamatkan, memanggil keluar bangsa-bangsa ya, melalui Abraham, melalui Musa di dalam Perjanjian Lama. Nah, tapi saya bisa katakan ini adalah hari ulang tahun gitu ya, hari jadi bagi gereja Perjanjian Baru. Ya, jadi boleh juga katakan kanan kiri deh, selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. Kita adalah gereja Perjanjian Baru. Ya, Pastor Vishal mengatakan apa tadi pagi? Ya, kamu adalah Kisah Para Rasul 29 ya. 29 ya, 29 dan seterusnya ya. Ya. Kita ini sekarang yang sedang menjalankan ya orang-orang yang dipanggil keluar itu, gerejanya, eklesianya. Ya. Untuk apa? Nah, ini kita ya melihat di sini. Ya. Kejadian Pentakosta yang menjadikan orang-orang percaya di Perjanjian Lama menjadi orang-orang percaya di Perjanjian yang baru. Nah, Roh Kudus ya, dengan kuasa yang mengubahkan memenuhi. Tadi kita baca ya di ayatnya yang keempat, penuhlah. Penuhlah. Ya, makanya dikatakan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Ya. Nah, apa artinya? Kalau kita dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. 4 hal Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini adalah kuasa dari luar. Pertama kuasa dari luar. Kedua ini adalah sukacita yang tidak dapat kita tahan. Kuasa sukacita yang tak tertahankan. Ketiga pesan yang universal. Dan keempat perantara yang baru. Kuasa dari luar, sukacita yang tak tertahankan, pesan yang universal dan perantara yang baru. Mari kita sama-sama perhatikan ya keempat poin ini. Kan gak banyak-banyak kan tadi saya kata. Ini hidangan penutup yang sweet ya. Sedikit tidak bikin enak ya harusnya ya. Semoga. Baik, yang pertama kuasa dari luar ya. Kuasa yang dari luar. Ya, di ayat 2 dikatakan apa? Tiba-tiba turunlah dari langit. Turunlah dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya, tadi kita tapi nggak dibawain lagi di ibadah ketiga ya. Apa tadi lagunya? Boom boom ya. Nah, jangan kemana-mana ya mikirnya boom boom ini ya ini suara dari ya, suara yang keras ini. Ya. Nah, bolehlah diartikan yang lain. Tapi kalau saya ya lihatnya ini suara yang keras itu. Ya, boom boom gitu ya. Nah, jadi mereka ya, merasakan, lihat di sini dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, seperti. Ya, nah mereka merasakan sesuatu dari luar, merasakan mendengar sesuatu dari luar, dari langit, dari surga. Ya, nah artinya kita harus sadar bahwa ini ya, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, pemenuhan dari Roh Kudus itu adalah kuasa dari luar diri kita. Ya, dari luar diri kita. Roh Kudus masuk, kita dipenuhi oleh kuasa dari luar itu. Ya, kuasa ilahi yang datang dari luar diri kita. Masuk ke dalam diri kita, mentransformasi, mengubahkan. Kenapa ini penting? Karena ini sangat bertolak belakang dengan budaya kita. Perhatikan, ya. Dunia mengatakan bahwa permasalahanmu itu datangnya dari luar dan bisa diselesaikan dari apa yang ada dalammu. Perhatikan, ya. Dunia mengatakan semua permasalahan dalam dunia ini sebagian besar itu datangnya dari luar, tapi bisa diselesaikan dengan apapun yang ada di dalam diri kita, ya. Dan ini sangat terbalik 180 derajat dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Menurut Alkitab, problem kita itu asalnya dari mana? Dari dalam. Justru dari dalam. Ingat saya pernah ngajar soal
bagaimana gitu ya. Permasalahan di dalam dunia ini bisa kita, kalau mau kita simpulkan, kita rampungkan menjadi satu kata namanya dosa. Ya. Semua hal, ya, problem utama kita adanya dari dalam. Dan kuasa dari luar, kuasa yang asalnya dari Allah, kuasa yang asalnya dari atas, itulah yang akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Bapak Ibu, ya, sekali lagi, ini jadi suatu hal yang kontradiktif dengan apa yang diajarkan di dunia. Dunia bilang apa? Lihat ke dalam diri kita, cari within ourselves gitu ya. Kalau yoga itu kan, oh ada cakra, membuka cakra-cakra gitu kan. Di dalam diri, aduh gitu kan. Ya, perhatikan. Semedi, ya, ke tempat-tempat yang tinggi tadi. Maksud Dewi katakan ke Everest gitu ya. Aduh, susah-susah. Ya. Tapi kita nggak sadar bahwa permasalahan kita ada dari dalam. Lah Martin Luther memakai istilah ini. Incurvates in se dalam bahasa Latin. Artinya apa? Terukir di dalam. Incurvatis in se, terukir di dalam. Kita manusia secara fundamental adalah makhluk-makhluk ya, yang self-centered, berpusat pada diri kita, ya, dan fokusnya pada diri sendiri. Seringkali kita bilang ini apa? Kita lihat semua orang itu pemain cadangan gitu ya. Kita yang adalah aktor utama. Kita ini hidup dalam dunia sandiwara, kita adalah ya, pemain utama. Yang lain adalah cadangan aja tuh, ya kan? Figuran. Ya. Atau kalau orang lagi jatuh cinta gimana Kobek? Ya. Apa yang dunia milik sendiri, yang lain ngontrak. Ya. Apa artinya? Ya, kita menjadi orang-orang yang self-centered. Seakan-akan alam semesta itu berputar di sekeliling kita, mengelilingi kita, gitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Alam semesta ini jadi bermasalah ini gara-gara ini. Orang-orang yang mengatakan, oh aku adalah pusatnya gitu ya. Aku ini pusatnya. Nah ini bertabrakan dengan orang lain yang bilang aku adalah pusatnya. Oh ini saling bertabrakan. Ya. Nah ini yang menjadikan ya alam semesta ini katanya menjadi tempat yang miserable gitu ya. Tempat yang menyedihkan. Nah jadi selalu melihatnya kita dan kita. Saya dan saya. Ya, suatu artikel di New York Times di berapa bulan yang lalu kalau saya nggak salah bilang dalam 15 tahun terakhir begini. Ya ini ya psikolognya nggak ada di sini. Dibilang gini, orang-orang di Amerika sekarang jualannya begini, psikolog jualan begini. Dia berubah. Awalnya dia mengatakan, saya mengobati depresi dan kekhawatiran. Oke. Tapi berubah menjadi, saya bisa membantu Anda mengatasi sikap bermasalah dari orang-orang di sekitar Anda. Jadi semua dianggap salah. Ya, yang benar kita aja. Nah inilah bagaimana dunia melihat permasalahan dan solusi. Tapi kita lihat tadi. Ya, dari atas. Kuasa ini adalah kuasa yang dari atas. Yang dicurahkan di atas kita. Masuk ke dalam kita. Mentransformasi kita dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Inside out gitu ya. Nah, ada lagunya juga tuh kan. Dari dalam keluar. Nah kedua. Yang tadi kita lihat ada pertama dikatakan tadi ada suara seperti angin, ya, itu menandakan itu berasal dari luar. Nah yang kedua fenomena yang terjadi apa? Dilihat adalah lidah-lidah api. Ya. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Halo Bapak Ibu, ya, ini kalau ngantuk nyanyi ya, enggak ya. Halo Sofia, oh enggak ngantuk.
Kadang dia suka ngantuk soalnya. Oh, ada Norton ya. Selamat datang yang baru pertama kali hadir di ibadah 3. Oh iya, ada beberapa juga. Nanti itu untuk orang baru, ini orang lama tapi rasa baru ya. Nah, oke, ya sekali lagi, lidah-lidah api. Apa sih signifikansinya? Ada yang pernah nanya nggak? Kok kenapa ya ditampakkan di situ lidah-lidah api? Ya, kenapa ditampakkan di situ lidah-lidah api? Bapak Ibu, di perjanjian lama Allah seringkali menampakkan dirinya dalam bentuk api. Ya, dalam bentuk api. Waktu itu saya sudah pernah memberi pengajaran mengenai bagaimana waktu dia mengikat perjanjian dengan Abraham. Pada pagi hari ditampakkan apa kepada Abraham? Allah yang seperti ya, suluh yang berapi. Yaitu di Kejadian 15 ayat 17. Silakan dicatat aja, kita nggak akan buka. Ya. Dia ditampakkan seperti suluh yang berapi. Ya. Kemudian ya, dia menampakkan diri kepada Musa. Dengan apa? Seperti semak duri yang terbakar api. Ya, di Keluaran 3 ayat 2. Bagaimana ia menuntun bangsa Israel? Juga dengan tiang api. Dan waktu Yehezkiel mengatakan dia melihat Allah, dikatakan apa? Seperti lihat api di mana-mana. Tadi mungkin kalau penggambarannya di ibadah 2 dikatakan ya seperti kebakaran gitu. Ya, Yehezkiel melihat api di mana-mana, lihat di Yehezkiel 1. Nah, jadi ya, saat kita melihat api, ini kejadian yang di luar nalar gitu ya. Kok kita bisa lihat api tapi tidak ada sesuatu yang terbakar. Ya. Mungkin juga ini sesuatu yang di luar akal manusia. Ya, bahkan ini bisa menjadi kejadian yang fatal, berbahaya bagi manusia. Ya, kemuliaan Tuhan yang sangat ya, ditampakkan kepada manusia. Nah, ini signifikansinya. Dalam atau pada hari Pentakosta, semua, garis bawah semua, daripada murid yang ada di loteng Yerusalem menjadi semak yang terbakar itu. Dia menjadi ya, nyala-nyala api. Setiap daripada mereka, dikatakan apa di ayat 3? Masing-masing. Ya, masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ya, berapa orang yang ada di sana? Ya, kalau kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 15 dikatakan 120. Tapi kita mungkin nggak bisa tahu berapa banyak ya yang ada di sana. Dan siapa saja, yang pasti ada murid. Ya, yang pasti ada murid. Ya, dan murid ini kan satu jabatan yang paling tinggi, benar gak? Mereka langsung loh. Ya, first hand experience bersama dengan Yesus. Ya. Tapi mungkin ada juga ya di antara mereka 120 itu, ya kita tahu ya di dalam perkumpulan-perkumpulan ada wanita, ya. Ada orang-orang yang mungkin ya baru tahu Yesus dari pekabaran Injil murid-murid. Tapi bayangkan semua masing-masing dari mereka, ya diberikan yang namanya nyala api yang bertebaran. Bapak Ibu, mungkin kita bisa katakan, apa artinya ini? Seperti tadi ya, orang-orang banyak, apa artinya ini? Ya. Saya ingin lihat begini, waktu Yesus dibaptis, ya, waktu Yesus dibaptis dikatakan apa? Di Matius 3 ayat 16, dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, hal yang sama yang terjadi pada kita sesungguhnya. Waktu kita ya, dicurahkan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita dikatakan menjadi anak-anak Allah. Kita dikatakan menjadi anak-anak Allah, sama seperti waktu Yesus dibaptis dikatakan Allah mengatakan inilah anakku.
pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga dikatakan adalah anak-anak Allah. Allah mengatakan, inilah anakku. Kita tahu dari mana? Roma 8 ayat 16 dikatakan, ayat 15 dulu maaf, ayat 15 dikatakan, saya langsung ke bagian ini, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 6 dikatakan, roh itu juga ya, yang berseru, ya Aba ya Bapa. Bapak Ibu, kita terima identitas baru. Kita terima identitas baru dalam Tuhan saat kita ya, menerima kepenuhan daripada Roh Kudus. Dan inilah tadi yang saya katakan, sukacita yang tidak terkatakan. Kenapa? Ya, Bapak Ibu, ada seorang penulis ya, di abad ke-16, Thomas Goodwin. Dia mengatakan begini, dia kasih perumpamaan. Saat dia melihat ada seorang ayah yang menggendong anaknya. Dan waktu ayah ini menggendong anaknya, dia bercengkrama, dia ketawa gitu ya. Dia melihat, merasakan apa yang namanya kasih seorang bapak. Selang berapa saat gitu ya, anaknya itu ya. Selang berapa saat anaknya itu ditaruh, kan nggak mungkin digendong terus ya. Ditaruh, kemudian jalan, anaknya jalan di pinggir jalan begitu. Nah, Thomas Goodwin bilang gini, apakah gitu ya, waktu ayahnya itu menaruh anaknya di pinggir jalan itu, lantas anak ini bukan menjadi seorang anak? Enggak, kata Thomas Goodwin. Secara hukum, legal, ya, dan secara kenyataan dia memang tetap menjadi anak. Ya, anak kecil ini yang di pinggir jalan ini tetap menjadi seorang anak. Apa yang membedakan antara apa yang ya, status dari anak ini saat dia ya ditaruh dengan dia digendong? Enggak ada secara status. Tapi secara pengalaman, experience. Ya, kita atau anak ini full mendapat pengalaman menjadi anak, merasakan kasih, bercengkrama, komunikasi yang erat bersama dengan bapaknya. Saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mempunyai pengalaman yang penuh bersama dengan Bapa. Bagaimana kita dirangkul, merasakan kehangatan dari kasih Bapa. Ini yang menyebabkan ya, sukacita tadi yang tidak bisa terkatakan. Ya, bayangkan saat Roh Kudus masuk dalam diri kita, dalam kepenuhannya kita seperti mengalami kepenuhan dalam kasih Allah. Dan itu meneguhkan kita Bapak Ibu. Ya, memberi keteguhan dalam hati kita. Bayangkan jika Allah yang maha kuasa, tadi ya Pastor Dewi pakai kata maha kuasa, maha tahu, ya, maha hadir, mau mengasihi kita. Mengorbankan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Demi saya dan saudara. Setiap daripada kita. Maka apa sih kekhawatiran kita? Kenapa sih kita sakit hati kalau orang lain menyakiti kita? Kenapa sih kita suka merasa kurang dalam finansial kita? Nah ini orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia gak akan nanya seperti itu. Ya. Ada sukacita setiap hari. Sukacita apa namanya, joy, unspeakable, tidak bisa dikatakan. Ya. Maka orang-orang bilang kita seperti apa? Orang-orang yang mabok. Bayangin, di ayat 13. Dikatakan kita seperti orang-orang yang mabok. Kenapa? Ketawa terus gitu ya. Sukacita terus, kayak gak ada khawatir. Ya. Nah tapi bandingkan gitu ya dengan ya,
Apa yang Paulus sampaikan di Efesus. Paulus bilang kan di Efesus 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan roh. Ya. Kenapa kita bisa senang? Ya, kalau orang minum anggur itu happy kan gitu. Jadi ini kan Paulus sedang bilang nih, ada orang yang happy karena minum anggur, yang mabok. Tapi ada orang yang hidupnya happy juga, sukacita juga tadi, yang tidak terkatakan dengan penuh dengan Roh Kudus. Bedanya apa? Kalau mabuk dengan anggur, ya kita happy karena kita lupa gitu ya sama masalah kita. Kita jadi bodoh. Ya, apapun yang ada di depan kita jadi berani, benar nggak? Ya, kita jadi berani, benar jadi berani. Tapi beraninya karena bodoh. Ya. Alkohol menekan gitu ya, depresi kita sehingga kita menjadi orang yang tidak sadar. Lihat, bandingkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Justru Roh Kudus tadi saya katakan, dia menyadarkan kita tentang fakta yang luar biasa. Bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita jadi berani. Karena itu kita jadi bahagia. Bukan karena kita jadi bodoh kan gitu. Ya. Karena itu. Justru ini mempertebal fakta itu. Ya. Bahwa kita jadi bisa jadi bahagia. Kita tidak khawatir. Kita berani. Karena Roh Kudus justru memberitahukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa kita sekarang adalah anak-anak Allah. Ya. Nah, tapi bukan sekedar bahagia, bukan sekedar sukacita. Yang ketiga, dikatakan apa? Pesan yang universal. Pesan yang universal. Ya. Di ayat yang ke-6 ya sampai ke 11, ya, ada fenomena yang ketiga namanya bahasa roh. Namanya bahasa roh. Saya stop dulu sebentar. Kalau kita orang Pentakosta kita bilang, ini gua banget, bener gak? Ini nih, bener nih ya kan. Ini bener nih, makanya nih gereja gua nih paling bener nah kan. Nah, karena apa? Bahasa roh. Kita melakukannya. Tapi sedikit disclaimer gitu ya. Saya mau katakan ya, ini bukan bahasa roh setidaknya yang diberitahukan di the rest of the Bible, seluruh Alkitab. Ya. Karena kalau kita lihat 1 Korintus 14, Paulus mengatakan apa? Bahasa roh, kamu berkata-kata kepada Allah. Tapi sesamamu tidak mengerti. Makanya ada yang menafsir bahasa roh, ada yang bernubuat dan lain sebagainya. Oke, saya nggak akan ngomong soal itu 1 jam sendiri Pak Sudep. Senolalio, glosalalia dan lain sebagainya. Enggak, ya saya mau kita fokus ke sini. Ya, di dalam kisah para rasul ini, ya di ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, ini dikatakan adalah bahasa ya yang dimengerti, bisa dimengerti oleh, lihat tuh bangsa-bangsa lain. Saya tahu ini ada list yang panjang, saya nggak akan baca lagi. Ya, intinya apa sih ada list itu? Intinya penulis ini bilang benar terjadi ini, itu betul terjadi dan sangat detail kejadiannya, sampai-sampai bisa ditulis sebanyak itu kan orangnya. Dan apa yang mereka katakan? Di ayat yang ke-11 dikatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, kata perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah ini, ya dalam bahasa Grikanya atau dalam bahasa Ibraninya dulu ya, itu biasa dikatakan apa? Wah, perbuatan mujizat-mujizat besar. Bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan lain sebagainya. Itu biasa digolongkan dalam perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Tapi dalam konteks ini, apa sih yang mereka sedang katakan?
Mereka ngomongin soal karya keselamatan. Melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan naik. Ini yang mereka katakan. Ya, mereka berkata tentang Injil. Mereka berkata tentang kabar baik. Ya. Artinya, nah ini. Tandanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya kita bahagia. Yes, kita bahagia tadi. Saya udah katakan, tidak terucapkan. Tapi kebahagiaan itu dimanifestasikan. Nah itu benar. Dimanifestasikan dalam kebahagiaan kita mengabarkan Injil. Ya. Mengabarkan Injil. Jadi Roh Kudus memberikan kepada kita fasilitas baru nih. Untuk kita mengabarkan Injil. Ya. Orang-orang ini tadi yang listnya sangat panjang itu. Ya, datang hari ke-50 untuk merayakan. Ya, memang Pentakosta. Ya, 50 hari setelah Paskah, Passover. Ya. Banyak dari mereka memang tidak bicara bahasa pertama mereka, their first language, ya Ibrani. Tapi mereka berbicara dengan tadi bahasa-bahasa yang ada di list panjang itu ya. Nah, saat Injil pertama kali diberitakan kepada mereka, bayangkan Injil diberitakan secara sekaligus dalam multibahasa. Keren gak tuh? Jadi bukan hanya cuma UN ya. Kalau di UN tuh ada yang namanya interpreter gitu ya. Di balik kaca, ya, Ban Ki-moon ngomong apa gitu ya. Semua tahu dalam bahasa mereka. Nah ini terinspirasi dari Pentakosta. Ya. Multibahasa sekaligus. Ya. Nah ini yang asik. Apa signifikansinya sekarang? Kenapa Injil waktu pertama kali diberitakan kepada mereka itu diberitakan sekaligus dalam multibahasa. Saya mau katakan begini. Artinya Tuhan memastikan, Allah sendiri memastikan bahwa tidak ada bahasa, tidak ada budaya. Budaya dan bahasa itu saling berkaitan. Bahasa itu adalah hasil dari budaya. Tidak ada bahasa, tidak ada budaya yang lebih utama, yang lebih bagus, yang lebih baik dari budaya lain. Semua budaya, semua bahasa sama di mata Tuhan. Ya. Artinya Tuhan bisa bekerja dalam semua budaya dan semua bahasa. Menurut saya ini sangat signifikan. Ini sangat signifikan untuk apa? Untuk gereja. Ya. Bapak Ibu harus berbangga terhadap fakta ini. Al-Quran, ya, ini saya nggak takut bicara karena benar fakta. Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ya. Kalau ada terjemahan, itu namanya tafsir dalam bahasa. Al-Quran dalam bahasa Inggris, Al-Quran dalam bahasa Mandarin, tafsir dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Tapi firman yang kita pegang, ini betul-betul firman Tuhan. Ya. Dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Al-Quran, Allah berbicara dalam bahasa Arab, hanya bisa dimengerti dalam bahasa Arab, tidak bisa ditafsirkan ke bahasa lain. Kalau kita berbeda Bapak Ibu. Yang kita baca, ini betul-betul adalah firman Tuhan. Amin. Yang kita punya ini benar-benar firman Tuhan. Tuhan bicara dalam bahasa Indonesia. Tuhan bicara dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa India, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tidak ada budaya yang lebih utama daripada budaya lain. Gak ada tuh budaya yang lebih supreme. Ya. Kekristenan, Allahnya orang Kristen, tidak menggilas budaya saudara, tidak. Dia tidak meniadakan, tapi dia memperbaharui budaya kita.
Kamu bisa menjadi orang Jawa, kamu adalah orang Jawa yang Kristen. Kamu bisa jadi orang Manado, kamu orang Manado yang Kristen. Kamu bisa jadi orang Batak, tapi kamu orang Batak yang Kristen. Bagaimana kita memandang budaya kita, itu yang diperbaharui oleh kacamata Injil. Dia tidak mendetach, dia tidak mengangkat kamu ya dari akar budaya kamu. Dia mau mengatakan apa? Ya, bahwa Allah juga mati untuk orang Jawa. Allah juga mati. Ya, Tuhan Yesus juga mati untuk orang Chinese. Yesus juga mati untuk orang Manado dan lain sebagainya. Ya, tidak ada budaya yang lebih baik. Ya. Ini beda kan dengan ya tadi ya, saya katakan. Dia akan ya, mencoba untuk mengubah. Ya, tapi kita dipakaikan lensa baru bagaimana kita memandang budaya. Saya tahu budaya Jawa ada yang namanya, budaya Jawa percaya tentang roh kan, alam roh. Ya, dan juga budaya-budaya lain. Dia percaya ya alam roh. Waktu Injil diberitakan, dia melihat, oh ini loh alam roh yang dimaksudkan. Ya, bahwa ya kita berperang secara spiritual. Itu kan meredefinisi budayanya dengan kacamata Injil. Ya. Jadi bukan hanya agama loh Bapak Ibu yang berusaha untuk kadang-kadang mencabut budaya. Tapi juga apa? Ateisme, sekularisme. Ya. Kalau dalam orang ateis udah nggak bisa itu budaya Jawa itu, Mas Anang. Ya, nggak boleh percaya yang namanya roh. Nggak ada roh di ateisme. Ya. Jadi bukan hanya soal agama, tapi bagaimana pandangan-pandangan modern ini ya menggilas habis budaya. Tidak dengan Allah, tidak dengan buktinya Pentakosta. Ya, dia sangat menghargai dan bahkan memfasilitasi pengabaran Injil dalam bahasa-bahasa, dalam budaya-budaya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diperbaharui di dalam kebudayaan kita. Ya, kita nggak ke barat-baratan, tapi kita sebagai ciptaan baru. Inilah pesan Injil yang universal untuk dunia. Dan yang keempat terakhir, jangan-jangan nanti kita mesti nyanyi. Yang keempat, ada perantara yang baru. Bapak Ibu, saya ingin kita melihat kejadian Pentakosta ini kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Gunung Sinai. Ya. Waktu itu bangsa Israel berada di di padang gurun dan kemudian ada gunung, ya, nama daerah itu Sinai, gitu ya. Nah, dalam kedua kejadian tersebut, Allah benar-benar turun. Ini persamaannya dulu ya. Allah benar-benar turun, ya, baik di Pentakosta maupun di Sinai. Ya, baik di Pentakosta maupun Sinai, Allah benar-benar turun. Nah ini bedanya. Pertama, di dalam perjanjian lama, waktu Allah turun tidak ada yang bisa melihat kemuliaan Allah. Kecuali satu orang yang namanya Musa. Bahkan dikatakan apa? Hanya punggungnya. Ya, hanya punggungnya. Ya. Bangsa Israel bilang, udah Musa kamu aja yang ngomong sama Allah. Kalau kami yang ngomong, kami mati. Ya. Di situ Musa menjadi perantara. Itulah kenapa Allah bisa mengikat perjanjian dengan umat manusia, dengan bangsa Israel. Ya. Nah, yang kedua yang menjadi perbedaan adalah apa yang dibawa turun oleh Musa? Hukum. Hukum. Nah, bandingkan dengan apa yang terjadi di Pentakosta. Allah betul-betul turun. Ya. Kita lihat tadi dalam bentuk lidah-lidah api. Yang dibawa apa? Injil, kabar baik.
Lihat respon orang. Ya, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2, 3 dan seterusnya. Orang apa? Malah pengen lagi dan pengen lagi. Dia nggak bilang, oh jangan. Enggak. Justru dalam Pentakosta apa? Injil itu semakin diinginkan. Itu memperbaharui, transforming us. Ya, kita nggak lagi hidup di bawah hukum, tapi dalam perjanjian yang baru, a new covenant bersama dengan Allah. Ya, melalui siapa? Perantara yang baru. Siapa itu? Yesus. Musa keren, tapi Yesus lebih baik. Ya. Kita punya perantara yang baru, yang namanya Yesus. Ya. Yang bukan hanya berdoa. Kalau di perjanjian lama, ya kita berdosa, bangsa Israel berdosa. Musa tolong dong doa buat kita. Ya. Masuk dong ke dalam kemah suci. Tapi dalam perjanjian yang baru, Yesus bukan hanya berdoa untuk kita, dia mati untuk dosa kita. Dia yang menjadi perantara. Matius mengatakan tirai bait Allah yang memisahkan antara kemuliaan Allah dengan dunia. Robek dari atas sampai bawah, membuktikan bahwa Allah yang menjadi inisiator bagaimana sekarang kita bisa leluasa mengakses kasih karunia Allah. Bapak Ibu, kalau saya lihat dan saya akan tutup dengan ini. Kalau saya lihat Kisah Para Rasul bagaimana tadi Injil diberitakan dalam berbagai bahasa dan mereka bisa mengerti. Saya teringat ya Kejadian 11 di mana semua orang punya satu bahasa, tapi mereka nggak bisa ngerti satu sama lain. Kenapa? Karena kutuk sudah turun ke atas mereka. Bapak Ibu, di hari Pentakosta, kutuk itu sedang diputar balik. Kutuk Babel itu sedang diputar balik. Bagaimana yang tadinya banyak orang, banyak bahasa, banyak budaya, tapi mereka bisa mengerti. Ya. Di Babel penghakiman Tuhan turun. Penghakiman Tuhan turun kepada bangsa dan umat manusia. Tapi di dalam perantara yang baru, penghakiman itu turun. Api Tuhan itu turun, keadilan Tuhan itu turun kepada siapa? Pada Yesus. Dan yang tersisa adalah bagi kita. Bukan kita merasakan apinya yang menyambar dan bisa melukai kita, enggak. Yang kita rasakan adalah kehangatan dari kasih. Keintiman daripada kasihnya. Di Pentakosta, kutuk sedang diputar balikkan. Sekarang kita bisa dipersatukan dalam kebahagiaan yang sama, yaitu kabar baik yang menyelamatkan. Maukah kita bergabung dalam suatu kesatuan? Ya, dalam orang-orang yang diutus keluar ini. Dari Pentakosta kita lihat, ya, Injil dikabarkan. Inilah panggilan universal juga untuk kita. Amin. Bagaimana kita menyadari Allah yang dari kuasanya masuk dalam diri kita, mentransformasi, memberikan kebahagiaan yang tidak dapat diutarakan, tapi tidak berhenti dengan itu saja Bapak Ibu. Dia mengutus keluar. Dia mengutus keluar kita semua untuk menjadi saksi-saksinya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita mau merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasa yang mentransformasikan kami. Kami tahu kami adalah anak-anak Allah. Kami mendapat bagian yang sama. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengubahkan hati kami. Seraya dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami ingin ikut dalam sukacita yang
tidak tertara itu Tuhan. Untuk kembali Tuhan kami mau memberitakan bahwa ada perantara yang lebih baik lagi yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan mengorbankan nyawanya demi kami Tuhan. Dan kami peroleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, memberanikan kami Tuhan, memfasilitasi kami dengan karunia-karunia-Nya Tuhan. Kami terima saat ini juga Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, hidup kami berubah, hidup kami menjadi lebih baik. Ubah kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kami percaya setiap tangan yang terangkat pada sore hari ini hamba katakan berkat, kelimpahan, kesehatan ada bersama-sama dengan kami, jemaat-Mu, umat-Mu di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau, tangan-Mu yang kuatnya akan menggendong kami, merangkul kami. Kami merasakan kasih-Mu dalam setiap hari di hidup kami Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan meninggalkan satu sama lain, tapi biar kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami itu yang sama, yang membawa kami menjadi semak yang terbakar itu Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar pesan yang universal itu Tuhan, kabar kasih dari-Mu itu tersebar dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulang dengan berkat Tuhan, Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sekarang dan sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan.